Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wara Kusmanin Tias dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2018. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang dioda laser untuk memenuhi tugas mata kuliah Optoelektronika. Mari kita langsung saja kepada pembahasannya. Ada 6 bab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian dioda laser, yang kedua bentuk dan simbol dioda laser, yang ketiga adalah kelebihan dioda laser dibandingkan dengan dioda konvensional, yang keempat adalah penggunaan dioda laser, yang kelima konstruksi dioda laser, dan yang terakhir adalah prinsip kerja dioda laser. Apa sih dioda laser itu? Dioda laser merupakan sebuah komponen semikonduktor yang bisa menghasilkan radiasi koheren yang bisa dilihat oleh mata maupun oleh spektrum inframerah saat dialiri oleh arus listrik. Nah, pada umumnya, struktur dioda laser ini hampir mirip dengan lampu LED yang bisa mengkonversi energi listrik menjadi energi cahaya. Namun, jenis dioda yang satu ini bisa menghasilkan cahaya atau beam dengan intensitas yang jauh lebih tinggi. Laser pada dioda laser ini merupakan sebuah singkatan dari Light Amplification by Stimulate Emission of Radiation, yang artinya mekanisme dari sebuah alat yang dapat memancarkan radiasi elektromagnetik dengan melalui proses pancaran terstimulasi. Dan juga tadi sudah dibahas ada yang namanya radiasi koheren. Radiasi koheren ini merupakan sebuah radiasi yang dimana semua gelombang berasal dari sebuah sumber yang sama serta berada pada frekuensi dan fasa yang juga sama. Berikut ini adalah simbol dioda laser dan juga bentuk dari dioda laser. Nah, di sini ada bentuk-bentuk dari dioda laser. Ada contoh dioda laser dengan kaki 3. Biasanya, kaki yang di tengah ini merupakan bodinya, yang digunakan untuk memperkuat pemasangan atau mounting, dan koneksi pin bisa saja berbeda tergantung dengan pabrikannya. Dan yang kedua adalah pointer dioda laser. Dan yang ketiga adalah laser modul, yaitu laser modul sinar merah daya 5 mW 5 volt. Selanjutnya adalah kelebihan-kelebihan dioda laser dibandingkan dengan dioda konvensional. Yang pertama adalah ukurannya. Ukuran dioda laser ini sangat kecil dan juga ringan. Sangat cocok jika digunakan pada berbagai perangkat elektronika yang memiliki ukuran kecil atau portable. Yang kedua adalah intensitasnya rendah. Dioda laser ini mempunyai intensitas yang terbilang rendah, tapi efisiensi output koheren cukup tinggi dan memudahkan dalam modulasi untuk komunikasi serta aplikasi pengendalian. Yang ketiga adalah arus tegangan rendah. Dioda laser ini memiliki arus tegangan yang rendah. Umumnya hanya membutuhkan daya beberapa miliwatt dengan tegangan 3 volt sampai 12 volt DC dan juga bisa menggunakan sumber daya baterai. Yang keempat adalah sudut beam atau cahaya yang lebih besar. Berbentuk berkas sinar, komponen ini lebih lebar dengan bentuk kerucut sehingga akan lebih mudah untuk dilakukan modifikasi dengan menggunakan lensa cembung. Ada berbagai manfaat penggunaan dari dioda laser ini. Dalam bidang industri, dioda laser ini dapat digunakan untuk memotong, mengukir, mengebor, mengelas, dan lain sebagainya. Dalam bidang medis, dapat menghilangkan jaringan-jaringan atau sel yang tidak diinginkan, diagnosis sel kanker dengan menggunakan fluoresensi, dan juga untuk pengobatan gigi. Yang ketiga adalah dalam bidang telekomunikasi, dioda laser ini dengan pita yang berbeda biasanya digunakan sebagai sumber pemompaan untuk amplifikasi optik atau tautan optik jarak pendek. Dan juga yang lainnya dapat digunakan sebagai CD, VCD, DVD, Blu-ray player, dapat sebagai konsol games, laser pointer, barcode scanner, sistem fiber optik, laser printer, alat ukur jarak, remote control, dan juga lain sebagainya. Nah, di sini ada sebuah konstruksi dari dioda laser. Nah, jadi dioda laser ini menggunakan gallium arsenide yang telah didoping oleh banyak unsur. Adapun unsur-unsur yang mendoping gallium arsenide ini adalah silikon, aluminium, dan selenium. Hal ini bertujuan untuk dapat menghasilkan semikonduktor tipe N dan juga tipe P. Supaya dioda laser mampu menciptakan dioda pin tipe P, tipe instruksi, dan juga tipe N, maka komponen dioda tersebut harus dilapisi dengan lapisan aktif yang memiliki ukuran ketebalan hanya beberapa nanometer dari gallium arsenide tadi. Jika sudah dilapisi oleh lapisan aktif, selanjutnya dioda laser akan dilapisi dengan lapisan P dan juga lapisan N secara aktif sehingga bisa menghasilkan dioda pin.
Nah, pada dioda pin inilah nantinya sinar laser akan keluar. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang amplifikasi dan juga inversi populasi. Ketika kondisi yang menguntungkan diciptakan untuk emisi terstimulasi, semakin banyak atom dipaksa untuk memancarkan foton, sehingga memulai reaksi berantai dan melepaskan sejumlah besar energi. Ini menghasilkan peningkatan energi memancarkan satu panjang gelombang tertentu atau cahaya monokromatik berjalan secara koheren dalam arah tertentu yang tetap. Proses ini disebut amplifikasi oleh stimulasi emisi. Ketika populasi tingkat atas melebihi tingkat yang lebih rendah, yang merupakan pembalikan dari hunian normal, proses ini disebut dengan inversi populasi. Situasi ini sangat penting untuk tindakan laser, untuk setiap emisi yang terstimulasi. Perlu bahwa tingkat energi atas atau bertemu dengan keadaan stabil harus memiliki masa hidup yang panjang, yaitu atom harus berhenti pada keadaan stabil bertemu untuk lebih banyak waktu daripada pada tingkat yang lebih rendah. Jadi untuk aksi laser, mekanisme pemompaan atau menggairahkan dengan sumber eksternal harus berasal dari semacam itu untuk mempertahankan populasi atom yang lebih tinggi di tingkat energi atas dibandingkan dengan tingkat yang lebih rendah. Nah, selanjutnya adalah prinsip kerja dari dioda laser. Setiap atom menurut teori kuantum hanya dapat memberi energi dalam tingkat energi diskrit tertentu. Biasanya atom berada dalam keadaan energi terendah atau keadaan dasar. Ketika sumber energi yang diberikan kepada atom-atom dalam keadaan dasar dapat bersemangat untuk pergi ke salah satu tingkat yang lebih tinggi, proses ini disebut dengan penyerapan. Setelah tetap pada level itu untuk durasi yang sangat singkat, atom kembali ke keadaan dasar awalnya, memancarkan foton dalam proses, dan proses ini disebut dengan emisi spontan. Dua proses ini, penyerapan dan emisi spontan, berlangsung di sumber cahaya konvensional. Dalam hal atom, masih dalam keadaan tereksistasi, dihantam oleh foton luar yang memiliki tepat energi yang diperlukan untuk emisi spontan. Foton luar meningkat dengan yang diberikan oleh atom tereksitasi. Selain itu, kedua foton dilepaskan dari keadaan tereksitasi yang sama dengan fase yang sama. Proses ini yang disebut emisi terstimulasi adalah dasar untuk fungsi dioda laser yang ditunjukkan pada gambar di atas. Dalam proses ini, kuncinya adalah foton yang memiliki panjang gelombang persis sama dengan cahaya yang akan dipancarkan. Nah, berikut ini adalah kontrol dioda laser. Di sini ada gambar perbandingan antara LED. Dioda laser sendiri dioperasikan pada arus yang jauh lebih tinggi, biasanya sekitar 10 kali lebih besar dari dioda LED normal. Gambar berikut ini membandingkan grafik output cahaya dari LED normal dan juga dioda laser. Dalam dioda LED, output cahaya meningkat dengan mantap seiring dengan meningkatkannya arus dioda. Dalam dioda laser, bagaimanapun sinar laser tidak diproduksi sampai level arus mencapai level ambang ketika emisi yang distimulasi mulai terjadi. Arus ambang biasanya lebih dari 80% dari arus maksimum yang akan dilewati perangkat sebelum dihancurkan. Untuk alasan ini, arus melalui dioda laser harus diatur dengan hati-hati. Nah, berikut ini juga merupakan kontrol dari dioda laser. Masalah lain adalah bahwa emisi foton sangat tergantung pada suhu. Dioda sudah dioperasikan mendekati batasnya sehingga menjadi panas, dan juga sehingga mengubah jumlah cahaya yang dipancarkan atau foton dan arus dioda. Pada saat dioda laser bekerja dengan efisien, ia beroperasi di ambang kerusakan. Jika arus berkurang dan jatuh di bawah ambang batas, emisi yang distimulasi berhenti. Hanya terlalu banyak arus dan juga dioda rusak. Ketika lapisan aktif diisi dengan foton berosilasi, sebagian atau biasanya sekitar 60% dari cahaya lolos dalam sinar datar yang sempit dari tepi chip dioda seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas itu. Beberapa cahaya residu juga lolos di tepi yang berlawanan dan digunakan untuk mengaktifkan fotodioda yang mengubah cahaya kembali menjadi arus listrik. Arus ini selanjutnya digunakan sebagai umpan balik ke rangkaian driver dioda otomatis untuk mengukur aktivitas dalam dioda laser dan karenanya dipastikan dengan mengendalikan arus dengan dioda laser sehingga arus dan keluaran cahaya tetap pada tingkat yang konstan dan juga aman.
Berikut ini adalah jenis dioda berdasarkan dengan cara kerjanya. Yang pertama adalah injection laser diode atau ILD. Cara kerjanya hampir sama dengan LED, bahkan pembuatan kedua komponen ini menggunakan proses dan juga teknologi yang hampir sama. Namun, ada saluran atau kanal panjang yang cukup sempit dengan bagian ujung yang reflektif, yaitu berfungsi untuk menuntun gelombang pada cahaya. Yang kedua adalah OPSL atau Optically Pumped Semiconductor Laser, menggunakan chip semikonduktor 35 sebagai dasarnya berfungsi sebagai media penguat optik. Dioda laser ini yang ada di dalamnya berfungsi sebagai sumber pompa. Kelebihan dioda ini khususnya dalam pemilihan panjang atau wavelength serta mengurangi gangguan dari struktur elektroda internal. Berikut presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.